Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi amma ba'du. Sahabat Tasik Kaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi video tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Dan video ini isinya ada seorang laki-laki yang mana dia dulunya itu beragama Islam tapi berpindah kepada agama Kristen. Awal mulanya katanya melalui proses perenungan. Jadi sebelum dia memasuki agama Kristen dia merenung, kemudian pada akhirnya dia masuk kepada agama Kristen. Pertanyaannya, apakah perenungannya itu perenungan yang keliru atau perenungannya itu tidak sesuai dengan sumber dan rujukan yang betul gitu. Maka kita akan saksikan videonya dan kita akan bahas satu persatu. Simak videonya. Bang, Aye mau nanya nih, kenapa sih abang pindah agama yang dulu ke agamanya yang sekarang? Pengen tahu nih. Gini Pok, satu kali Aye mikir-mikir. Oh, Di dunia kita hidup nih, ternyata ada agama wahyu. Ada 3 Pok, agama wahyu. oh ada 3 bukan 5 ya bang? Bukan, Oh, 3. 3. Yaitu Yahudi, Nasrani, sama Islam. Oh gitu. Masing-masing punya pemimpin. Hmm. Kalau Yahudi itu pemimpinnya Nabi Musa. Oh, Nabi Musa alaihi salam. Iya, yang punya tongkat ajaib. Bisa belah laut tuh. Gitu Iya. ya. Kalau pisau nih buat belah jambu. Terus bang? Yang kedua, agama Nasrani pemimpinnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Oh, Isa Al-Masih alaihi salam juga ya. Iya. Yang ketiga, agama Islam pemimpinnya Nabi Muhammad. Oh iya tuh bang, terkenal Iya. banget dia bang. Nah, sahabat, perlu kita luruskan dalam hal ini. Tentang agama wahyu atau agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini dari semenjak Nabi Adam diturunkan sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, itu agama yang Allah turunkan adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain yang Allah turunkan. Mana dalilnya? Kata Allah, "Inna dina indallahil Islam." Hanya Islamlah agama yang Allah ridhoi. Jadi dari semenjak Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad, itu semuanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim, Nabi Isa alaihissalam seorang muslim, kemudian Nabi Musa alaihissalam seorang muslim, dan Nabi Muhammad SAW seorang muslim. Adapun kitab samawi itu betul. Ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus pertanyaannya, mana dalil Nabi Musa alaihissalam adalah seorang muslim? Kita bisa melihat Al-Quranul Karim. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-84. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Artinya, dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim. Ini dalil bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya beragama Islam. Walaupun oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diturunkan kitab Taurat, tapi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya beragama muslim. Kemudian, mana dalil Nabi Isa alaihissalam beragama Islam? Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. Yang artinya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini dalil bahwa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW itu semuanya beragama Islam. Kita lanjut videonya, sahabat. Terkenal banget dia, Bang. Nah, waktu ayah mikir-mikir, satu kali ayah baca kitab ayah yang dulu. Ternyata yang ayah baca itu tentang Isa Al-Masih. Oh gitu. Isa Al-Masih itu sangat menarik hati ayah kok. Soalnya gini, lahirnya itu beda sama yang lain. Apa bisa beda, Bang? Dia kagak punya bapak, cuma punya ibu. Dia lahir dari firman Allah dan roh Allah. Nah, sahabat, beliau mengatakan bahwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga menarik hati si bapak ini. Coba kalau misalkan kita melihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, dan Nabi Adam alaihissalam ada. Coba kita melihat Sayyidah Hawa atau Siti Hawa, tidak mempunyai ibu, tapi Sayyidah Hawa ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan masalah Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai ayah, kemudian dia lahir dari rahim seorang Sayyidah Maryam, maka itu wajar-wajar saja. Kalau dibanding dengan Nabi Adam alaihissalam, yang mana Nabi Adam alaihissalam tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tapi beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak menuhankan Nabi Adam alaihissalam? Yang justru Nabi Adam alaihissalam lebih dahsyat daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi. Dari firman Allah dan roh Allah. Oh gitu. Iya, lagi pula kitab ayat bilang gini, orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa Al-Masih, bukan yang lain. Waduh, mantap banget, Bang. Udah gitu. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan pemaparan si bapak ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Katanya dalam Al-Quran, Nabi Isa mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Sebetulnya hadirin, maknanya tidak seperti itu. Arti aslinya tidak seperti itu. Bapak itu mengambil rujukan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-45. Boleh cek oleh teman-teman sekalian. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang artinya, Isa putra Maryam seorang terkemuka, seorang yang terkenal di dunia dan di akhirat. Bukan seorang yang mempunyai kebesaran, tetapi seorang yang terkenal. Wajihan itu dari kata wajhun, wajah. Kalau kita mengenali seseorang, kalau kita misalkan ingin kenal seseorang, kan biasanya kita harus melihat siapa? Melihat apa? Melihat wajah. Maka kita akan kenal orang tersebut, karena kita mengingat wajahnya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Dia terkenal nanti di dunia dan di akhirat. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Boleh dicek dalam hadis-hadis riwayat Muslim itu, bahwa pertama Nabi Muhammad nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Salah satunya adalah Nabi SAW akan menjadi pemimpin para nabi, Sayyidil Mursalin. Yang kedua, Nabi SAW akan memberikan syafaat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pertama kalinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, Nabi Muhammad SAW akan memasuki terlebih dahulu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga Kausar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kausar, faqad qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar. Maka hadirin rahimakumullah, kalau misalkan melihatnya hanya aspek itu saja, maka itu sangat keliru hadirin. Bahkan tadi dijelaskan dalam terjemahnya itu tidak seperti itu hadirin. Maka ya kita lanjut lagi ke video berikutnya. Udah gitu ayah pelajarin lagi, dia punya banyak mujizat. Apa aja tuh mujizatnya? Orang sakit sembuh, orang buta melek, oleh orang lumpuh jalan, orang kusta tahir, Wow. orang mati dibangkitin. Luar Bukan cuma biasa. orang mati dibangkitin, Po. Dia sendiri waktu mati bangkit lagi, Po. Cuma Dahsyat. itu yang kayak gitu. Iya. Sahabat, kita sudah dengarkan bersama pemaparan si Bapak itu tentang mujizat Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi catatannya di sini adalah semuanya bukan atas kuasa Nabi Isa alaihissalam, tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak punya apa-apa. Allah lah yang mengizinkan, Allah lah yang memberi mujizat itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita berbicara tentang mujizat Nabi Isa alaihissalam, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai mujizat? Justru Nabi SAW lebih banyak mujizatnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyembuhkan mata Qatadah yang keluar ketika perang Uhud. Kemudian Nabi SAW mengembalikan matanya, kemudian sehat sedia kala, bahkan menjadi bersinar. Yang kedua, Nabi SAW menyembuhkan daya ingat Abu Hurairah yang lupa. Yang ketiga, Nabi SAW menyembuhkan kaki Abdullah bin Atik yang patah. Yang keempat, Nabi SAW menyembuhkan luka gigitan ular terhadap Abu Bakar As-Siddiq ketika memasuki gua. Yang kelima, Nabi SAW menyembuhkan luka bakar Abdullah bin Hatim dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, Nabi SAW menyembuhkan anak yang bisu sejak lahir, kemudian dia bisa bicara. Yang ketujuh, Nabi SAW menyembuhkan mata Fudail yang buta, semua matanya putih dan disembuhkan oleh Nabi SAW karena ia buta. Yang kedelapan, air kencingnya Nabi SAW terminum oleh pembantunya Ummu Aiman, kemudian dia sembuh dari sakit perutnya. Yang kesembilan, makanan yang sedikit bisa dimakan oleh orang banyak dengan jumlah 800 orang. Yang kesepuluh, sepotong hati kambing bisa dimakan oleh 130 orang oleh Nabi SAW. Yang ke-11, Nabi Muhammad SAW mampu membelah bulan atas izin Allah. Yang ke-12, Nabi SAW mampu mengeluarkan air dari jarinya atas izin Allah. Yang ke-13, Nabi SAW mampu menghidupkan anak perempuan yang lama sudah wafat, itu semua karena permintaan orang tuanya, dan itu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, Nabi Muhammad SAW mampu berbicara dengan pohon. Yang ke-15, Nabi SAW mampu berbicara dengan hewan. Dan masih banyak mujizat-mujizat Nabi SAW. Bahkan irhasnya pun juga banyak hadirin. Maka jangan ragu tentang kebenaran Islam. Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mujizat terbesar Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Kalau kita salah memahami Al-Qur'an, ya seperti itulah. Tetapi kalau misalkan kita memahami isi Al-Quran, insya Allah tauhid kita akan semakin mantap, tauhid kita akan semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin selidikin, makin penasaran. Ternyata kitab ayat bilang orang yang tahu hari kiamat ya Isa Al-Masih. Dia tahu hari kiamat juga, Bang. Iya, hari kiamat aja dia tahu. Waduh, Luar biasa ya. ayah mikir setengah mati, tapi nggak gampang kok. Ayah mau pindah tuh, ayah takut dibuang keluarga, dimusuhin teman-teman. Tapi nggak apa-apa dah. Ini persoalannya kan pertarungan hidup sorga apa neraka, bener nggak kok? Kita harus pikirin yang kekal, Harus Bang. pikirin. Jangan yang sementara. Jadi ayah dulu pindah pemimpin.
Mm-mm. Sekarang pemimpin ayah namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Iya, oh gitu bang. Masing-masing mereka bawa kitab. Kalau Musa itu yang dia bawa kitab Taurat. Kalau Isa Al-Masih yang dia bawa kitab Injil. Injil ya, kabar baik ya. Kabar itu baik, ya. Mm-mm. Yang ketiga kalau Muhammad itu yang dia bawa Al-Quran. Nah, akhirnya ayah pilih pemimpin yang baru namanya Isa Al-Masih. Nah, dia bawa kitab Injil, ayah baca Injil. Ternyata di Injil kok. Kenapa? Waduh, Isa Al-Masih itu bukan cuma nabi, tapi juru selamat kok. Waduh, Bayangin kalau kita nggak punya juru selamat, siapa yang mau nyelamatin? kita juga gak bisa bang. Nah, makanya kok ya, Biasa itu nabi. jangan sampai salah pilih. Janganlah. Jangan. Oke. Sahabat, katanya jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih. Pilihlah agama yang di dalamnya tidak ada keraguan. Pilihlah agama yang di dalamnya tidak ada kontradiksi dengan fitrah manusia. Apa agama itu? Yaitu agama Dinul Islam atau agama Islam. Yang mana agama ini dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.